setelah itu menjawab terakhir atau tanya jawab maupun yang ingin menambahkan tentang tema yang kita bawakan pada hari ini. Saya langsung saja kepada narasumber teologi ekonomi, untuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Jabal Arafah yang kami hormati dan kami muliakan Imam Besar Masjid Jabal Arafah, beliau saudara kami fillah Al-Ustaz Al-Haj Zainuddin Adnan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Jabal Arafah yang kami hormati, kami muliakan, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis yang mulia ini, Allah berkenan memuliakan kita baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di majlis yang sangat mulia, majlis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema pengajian pada pagi hari ini sangat menarik, yakni siapa ahlus sunnah wal jamaah. Kita perlu mengetahui dan memahami dengan benar tentang siapa kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Sebab hanya kelompok ahlu sunnah wal jamaah lah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya kelompok yang selamat. Ada beberapa hadis yang lewat hadis-hadis tersebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabat akan munculnya firqah-firqah, kelompok-kelompok di dalam agama Islam. Di antaranya sebuah hadis riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahidah." Yang artinya kurang lebih Nabi katakan
orang-orang Yahudi, agama Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani, agama Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku, kata beliau, akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan yang tidak berada di dalam neraka. Qila, lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, mal firqatun najiyah ya Rasulullah? Wahai Rasul, golongan apa yang selamat tersebut ya Rasulullah? Kelompok apa yang selamat tersebut ya Rasulullah, yang mereka tidak berada di dalam neraka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah memberikan jawaban atas pertanyaan sahabat ini. Beliau katakan, dalam satu riwayat beliau menggunakan redaksi ma ana alaihi wa ashabi, kelompok yang selalu berada di jalanku dan jalan para sahabatku. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan yang selamat itu adalah ahlu sunnati wa jamaati, pengikut sunnahku dan pengikut jamaatus sahabah, sahabat-sahabatku. Sehingga sebab adanya berita dari Rasul bahwa agama Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat, umat Islam semuanya mengklaim diri mereka, kelompok mereka lah yang ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita perlu memahami dan mengetahui dengan benar siapa sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah ini dijelaskan oleh para ulama dalam karya-karyanya. Ahlu sunnah wal jamaah itu terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama kalimat ahlun. Ahlun itu mempunyai beberapa arti. Ahlun bisa diartikan keluarga. Ahlun juga bisa diartikan penghuni. Ahlul jannah, ahlun nar, penghuni surga, penghuni neraka. Ahlul bait, keluarga. Dan ahlun juga bisa diartikan pengikut. Bisa diartikan pengikut. Kalimat yang kedua, sunnah. Sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau jelaskan di sana sunnah itu lughatan at-tariqah walau ghairu mardhiyah. Sunnah secara etimologi atau bahasa adalah jalan, meskipun jalan tersebut jalan yang tidak diridhoi. Ini secara bahasa. Sedangkan syar'an, sunnah secara syariat, sunnah secara terminologi syariat adalah at-tariqah al-mardhiyah al-masluka fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alamun fid din minas sahabah. Sunnah adalah at-tariqah al-mardhiyah, jalan yang diridhoi, yang ditempuh di dalam agama. Salakah Rasulullah, yang di atas jalan itulah Rasul menempuhnya. Begitu pula para ulama di dalam agama
orang-orang yang mengerti agama dari golongan para sahabat. Ini beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendefinisikan sunnah semacam itu. Sunnah secara umum sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama ahli hadis adalah ma jaa minan nabi, segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan au fi'lan au takriran, baik yang datang dari Nabi itu berupa perkataan Nabi maupun perbuatan Nabi maupun ketetapan Nabi. Jadi sunnah ini para ulama ahli hadis mengartikan segala sesuatu yang datang dari Nabi, bisa perkataan Nabi yang disebut atau diistilahkan oleh para ulama sunnah qauliyah. Contoh, Nabi sabdakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah dan tidaknya amal ini tergantung niat. Ini sunnah qauliyah. Atau perbuatan Nabi dalam masalah sholat, beliau cukup mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini perbuatan Nabi. Wa takriratun Nabi disebut dengan sunnah fi'liyah yang perbuatan. Dan yang ketiga adalah takrir, sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi. Nabi tidak sampaikan, Nabi juga tidak melakukan, tapi sesuatu itu dilakukan oleh Nabi, lalu Nabi menetapkannya tentang boleh dan tidaknya. Ini disebut dengan sunnah takririyah. Ini kalimat yang kedua, sunnah. Kalimat yang ketiga, al-jamaah. Jamaah itu pengertiannya adalah ziddul firaq, kebalikan dari perpecahan. Jamaah artinya kebersamaan, jamaah artinya kekompakan, jamaah artinya mayoritas. Sehingga ulama dalam mendefinisikan ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti sesuatu yang disepakati oleh para sahabat. Jamaah diartikan juga jamaatus sahabah, sesuatu yang disepakati oleh mayoritas umat Islam. Jadi ahlu sunnah wal jamaah pengikut sunnahnya Nabi dan juga pengikut pendapat mayoritas, pengikut sesuatu yang disepakati oleh para ulama mulai zamannya sahabat, kemudian zaman sesudahnya tabi'in, tabi'it tabi'in, zaman salafus saleh sampai pada zaman sekarang. Ahlus sunnah wal jamaah ini pengikut sunnah Nabi dan juga pengikut para sahabat. Sehingga ketika kita simpulkan dengan definisi ini, seseorang itu layak disebut ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok itu layak disebut ahlus sunnah wal jamaah ketika segala sesuatu yang dikerjakannya benar-benar berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Yang paling penting ini bukan hanya apa yang dilakukan, ditetapkan dan juga disampaikan Rasulullah lewat perkataannya, tapi juga apa yang disepakati oleh mayoritas ulama dalam agama Islam. Kalau ada kelompok yang dalam beramaliyah ini beda dengan mayoritas, yang dalam berakidah ini juga berbeda dengan mayoritas,
maka tidak layak disebut ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, istilah ahlus sunnah wal jamaah ini kalau dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh beliau seorang yang alim, Allamah Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, beliau lebih menyederhanakan definisi ahlus sunnah wal jamaah dan menjadi konun asasi Jam'iyah tersebut, undang-undang dasarnya Nahdlatul Ulama. Beliau katakan ahlus sunnah wal jamaah itu orang-orang Islam yang dalam masalah fikih mengikuti salah satu dari mazhab 4, yang dalam masalah akidah mengikuti akidah yang dikonsepkan oleh dua imam besar dalam akidah dan tauhid, yakni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau katakan seperti itu sebab di dalam kitab syarahnya Ihya Ulumuddin itu dikatakan idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah, ketika diucapkan ahlus sunnah wal jamaah adalah hiya ahlus sunnah wal jamaah adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah, pengikut Imam Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Akidahnya, tauhidnya mengikuti akidah dan tauhid yang dikonsepkan oleh kedua imam besar tersebut. Di antaranya dalam masalah akidah, Allah tidak bertempat. Dalam masalah rukun iman, meyakini tentang adanya qadha qadar, baik itu yang baik maupun yang buruk. Sebab ada kelompok dari umat Islam ini yang tidak mengimani iman, rukun iman yang keenam. Ada yang ekstrim bahwa apa yang dilakukan manusia ini semuanya telah Allah tentukan dari Allah, baik itu perilaku buruknya maupun sebaliknya. Ini dinamakan paham Jabariyah. Apa yang dilakukan manusia itu dari Allah. Dia mencuri, dia merampok, dia berzina, dia berjudi, itu semuanya dari Allah. Manusia tidak punya hak untuk melakukan apa yang dilakukannya. Perbuatannya semua itu dari Allah. Ada yang sebaliknya, Qadariyah. Kalau Qadariyah itu Allah hanya menciptakan manusia, setelah itu terserah manusianya. Allah sama sekali tidak ikut-ikut, tidak intervensi pada perilaku dan perbuatannya. Jadi kalau manusia melakukan kebaikan ya karena usahanya, begitu juga melakukan keburukan. Nah, ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini akidah mengikuti apa yang dikonsepkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu berada di tengah-tengah. Memang pada hakikatnya semua adalah dari Allah, tapi ketika sesuatu itu buruk, ini sebab perilaku manusia, dan ketika sesuatu itu baik adalah benar-benar anugerah dan pertolongannya Allah. Dan ada beberapa masalah akidah serta tauhid yang dikonsepkan oleh beliau, dan konsep ini tidak dipakai oleh sebagian umat Islam minoritas. Di antaranya tadi ya, dalam memahami ayat-ayat mutasyabbihat, di antaranya itu ada kelompok yang memahaminya ya sesuai dengan redaksi yang ada. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, semisal Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas aras. Ya bersemayam, bersila, bertempat di sana. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami ayat-ayat seperti ini diperlukan adanya takwil, sehingga apa? Tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain.
Beliau katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok umat Islam yang dalam masalah fikih mengikuti pendapat salah satu dari mazhab yang 4, dalam masalah akidah dan tauhid mengikuti akidah dan tauhid yang dikonsepkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan dalam masalah akhlak atau tasawuf mengikuti konsep akhlak dan tasawuf yang dikonsepkan oleh beliau Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali dan Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi. Jadi ini definisi yang lebih disederhanakan lagi oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan penjelasan singkat tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa dipahami dengan benar, sehingga kita tidak perlu mengklaim, oh diri dan kelompok saya lah yang paling Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalian tidak perlu. Selama apa yang kita lakukan, entah itu ibadah kita, muamalah kita, maupun akidah dan keyakinan kita, ini ada dalilnya, maka selama itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada ciri khas paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dibanding dengan paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih mengedepankan al-jamaah, kolektivitas, lebih mengedepankan kebersamaan. Adanya perbedaan di antara mereka hal yang biasa, tidak disikapi dengan menyalahkan, menyesatkan, bahkan sampai mengkafir serta memusyrikan. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain, ketika ada orang yang berbeda paham dengannya, langsung mereka katakan kafir kalian, langsung mereka katakan sesat kalian, langsung mereka katakan musyrik kalian. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah melakukan itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat pantang untuk mengucapkan kepada saudara muslimnya hanya sebab beda amaliyahnya, lalu mengatakan sesat kalian. Itu sangat pantang bagi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus tentang masalah bid'ah dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengertian bid'ah ini hampir sama dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni sesuatu yang baru, tidak pernah ada di zamannya Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Cuma ada perbedaan antara kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah
sesuatu yang baru yang tidak ada di zamannya Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ini ada yang baik dan kita boleh melaksanakannya, bahkan dianjurkan melaksanakannya. Ada yang buruk yang kita tidak boleh melaksanakan dan mengerjakannya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika bicara tentang bid'ah. Bid'ah itu ada bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, ada bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela. Kalau bid'ah itu terpuji, sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, bid'ah yang terpuji itu apa? Bid'ah yang terpuji adalah segala sesuatu yang baru dalam agama yang tidak diajarkan, tidak dicontohkan, tidak ada di zamannya Rasulullah, tapi sesuai dengan ajaran agama Islam. Apa contohnya? Banyak. Peringatan Maulid Nabi tidak ada di zamannya Nabi. Tapi karena lewat majelis peringatan Maulid Nabi, orang banyak melakukan ajaran agama Islam, ini tergolong bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang baik, sangat dianjurkan. Sebab dalam acara Maulid Nabi itu orang banyak berzikir. Dalam acara Maulid Nabi itu orang banyak memahami tentang kisah kehidupan Rasulullah. Dalam acara Maulid Nabi itu orang duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan, bersolawat dan bersalam kepada Nabi, di mana kesemuanya itu zikir, duduk di majelis ilmu, kemudian bersolawat dan bersalam kepada Nabi, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ini adalah bagian daripada ajaran Islam. Ma yuwafiqus sunnah, perkara baru yang sesuai dengan sunnahnya Rasul, ajaran Islam, ini adalah bid'ah yang terpuji. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, bid'ah yang tercela, yang itu kita tidak boleh melakukannya. Ada orang berkumpul rutin pada satu tempat di waktu yang juga ditentukan. Mereka berkumpul untuk minum khamr. Mereka berkumpul untuk judi. Ini sesuatu yang baru, tak pernah ada di zamannya Nabi, tapi karena bertentangan dengan syariat, maka sesuatu yang baru ini adalah bid'ah yang tercela. Bid'ah yang baik itu sangat banyak, bid'ah yang dipuji itu sangat banyak. Di antaranya Jabal Arafah ini punya kegiatan setiap minggu subuh melakukan kajian rutin dan dialog interaktif. Adakah di zaman Nabi menentukan hari untuk melakukan majelis ilmu, mengadakan majelis ilmu? Tidak ada. Berarti bid'ah. Berkumpulnya di hari tertentu pada waktu tertentu, ini tidak ada di zamannya Nabi. Tapi duduk di majelis ilmunya ada di zamannya Nabi. Maka harus dibedakan antara budaya, adat, dan syariat. Berkumpulnya tradisi yang tak perlu dicarikan dalil. Tak ada itu satupun dalil bahwa Nabi perintahkan adakan majelis ilmu setiap minggu subuh. Tak ada. Karena itu apa? Tradisi. Tak perlu dicarikan dalil. Nah, isi dari tradisi itu apa? Orang berkumpul mendengarkan ilmu syariat yang disampaikan. Nah, itu diperlukan dalil. Dalil tentang berkumpul di majelis ilmu amat sangat banyak. Ini salah satu contoh kegiatan minggu subuh di Jabal Arafah. Ini juga salah satu contoh bid'ah mahmudah. Ada orang meninggal, beberapa malam berkumpul. Berkumpulnya tradisi. Kalau tradisi ini boleh sama dengan tradisinya orang
di luar Islam, tapi isi berkumpulnya apa? Kalau isi berkumpulnya dia melakukan, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, berarti berkumpul yang seperti itu bukan sesuatu yang sesat. Sehingga ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami sebuah hadis Nabi yang sering digunakan oleh kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengatakan bahwa apa yang diamalkan oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah adalah bid'ah yang sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini bukan kok diartikan setiap bid'ah sesat, bukan. Tapi diartikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sebagian bid'ah itu ada yang sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Nah, setiap yang sesat inilah yang diancam neraka. Dari sisi bahasa saja Rasul terkenal orang yang ahli sastra. Tentu setiap mengucapkan sesuatu ini mempunyai arti. Kalau memang yang dikehendaki Rasul setiap bid'ah itu sesat, cukup Rasul katakan kullu bid'atin finnar. Tak perlu ada kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Di samping itu, kullu ini tidak semuanya mempunyai arti setiap, semua. Banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggunakan kalimat kullu, tapi artinya bukan setiap, bukan semua, artinya adalah sebagian. Dan perlu diketahui hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bid'ah itu sudah ada di zamannya Rasul. Jika dikatakan, jika diartikan bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan Rasul, itu sudah ada di zamannya Rasul. Para sahabat melakukan bid'ah itu banyak. Bahkan sepeninggal Rasul, para sahabat melakukan bid'ah itu juga banyak. Sahabat melakukan bid'ah saat ada Rasul, banyak. Contohnya, Nabi itu dalam masalah sholat, beliau mengajarkan ketika bangun dari ruku', Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu yang Rasul contohkan dan ajarkan pada para sahabat. Suatu ketika Rasulullah berjamaah, di belakang Rasulullah saat Rasul bangun mengucapkan kalimat itu, ada sahabat yang mengucapkan kalimat lain dengan suara yang keras. Itu tak pernah dicontohkan Rasul dan tak pernah diajarkan Rasul. Kalimat yang diucapkan oleh sahabat yang ada di belakang Rasul itu adalah kalimat Sami'allahu liman hamidah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu yang diucapkan. Sehingga setelah selesai sholat, Nabi bertanya kepada jamaah, manil qail, siapa tadi yang mengucapkan kalimat itu? Lalu sahabat yang merasa mengucapkan itu berkata, anal qail ya Rasulullah, aku yang mengucapkannya ya Rasulullah. Marahkah Rasul? Apakah Rasul langsung katakan pada sahabat itu, kamu melakukan bid'ah, sesat kamu? Ternyata tidak. Rasul malah mengatakan, sungguh saat kamu mengucapkan kalimat itu, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut ingin menuliskan kebaikanmu. Berarti sahabat melakukan bid'ah. Jika didefinisikan, diartikan, bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul dan tidak pernah diajarkan Rasul. Sahabat melakukan bid'ah dan ternyata Rasul tidak marah, malah memujinya. Dan masih banyak contoh bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat,
baik ketika Rasul masih hidup maupun Rasul sudah meninggal. Jamaah tarawih 20 rakaat ini bid'ah, hasil ijtihad sahabat Umar bin Khattab. Azan 2 kali dalam sholat Jumat ini bid'ah, Rasul tak pernah mengajarkan, Rasul tak pernah mencontohkan. Azan 2 kali sebelum Jumat, azan sekali di zamannya Rasul, begitu juga di zamannya sahabat Abu Bakar, di zamannya sahabat Umar, tak ada. Di zamannya sahabat Utsman bin Affan, ketika beliau melihat umat Islam semakin banyak, kalau azannya cuma 1 kali, ini dikhawatirkan yang rumahnya jauh bisa tertinggal sholat Jumatnya, maka beliau beristihad azan 2 kali. Azan 2 kali. Dan ketika beliau beristihad seperti itu, para sahabat yang hidup di zaman itu juga para tabi'in sepakat menyetujuinya. Berarti sahabat Utsman melakukan bid'ah. Kalau dikatakan semua bid'ah sesat, otomatis yang mengatakan itu berani menyesatkan sahabat Utsman. Sementara Rasul katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, adzu bin nawajid. Selalulah kalian berada dalam sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Mereka semuanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikuti mereka, bagikan orang yang menggigit sesuatu dengan gigi gerahamnya. Pegang kuat-kuat apa yang mereka lakukan. Ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah, sekali lagi tidak mudah menyalahkan. Kalau ada orang yang berbeda tata cara sholatnya, pantang bagi Ahlussunnah wal Jamaah itu langsung mengatakan, kamu sholatnya salah, bersedekapnya salah. Tidak. Beda dengan kelompok di luar itu, yang ketika berbeda cara bersedekapnya saja langsung kamu itu sholatnya enggak sesuai dengan sholatnya Rasul. Nah itu. Ya, jadi saya kira sudah terjawab juga pertanyaannya tentang tradisi yang ada di masyarakat. Berkumpul beberapa malam, tradisinya ini tak perlu dicarikan dalil. Nah, ketika mereka berkumpul, apa yang mereka lakukan? Oh, mereka baca Yasin. Nah, carikan dalil tentang membaca Yasin. Oh, mereka membaca tahlil. Oh, mereka berdoa. Oh, mereka mendoakan orang yang meninggal. Carikan dalilnya itu. Kalau berkumpulnya ini tak perlu dicarikan dalil, sebab berkumpul pada malam tertentu, berkumpul pada waktu tertentu, ini hanya sebuah adat tradisi, bukan syariat. Saya kira itu. Allah. Yang dikatakan sunnah itu mengikuti jalan Nabi. Dan apabila orang tidak mengikuti jalan Nabi, maka tidak akan sampai ke dunia. Tapi Allah katakan di sini pun hadis hadis kata yang menghakimi jalan itu yang ada kita minta Allah sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi pada saat kita akan di jalan, Allah tunjukkan apa jalan Qur'an hadis hadis. Ada pun jalan mengajak manusia kepada Allah. Tapi ini saya tidak melihat bagaimana orang mengajak kepada Allah. Inilah bukan jalan. Mengajak dia. Awalnya mengikuti tapi tidak ada apa maksud dari itu. Jadi kalau saya berkata ini saya mengikuti. Itulah ini bisa lalu mengajak manusia kepada Allah. Inilah kira-kira nama dia, kira-kira sahabat, kira-kira
manusia berdakwah. Kita mengajak manusia beramal-amal, berdakwah, bertawi. Bagaimana Rasulullah di Mekah dulu 13 tahun sebelum ada perintah-perintah, dia mengajak manusia berdakwah. Ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihun. Itu terus diamalkan. Diajak manusia berdakwah kepada bersih berdakwah. Sekarang maka kita lihat yang dibicarakan sunnah-sunnah ini. Sementara sunnah adalah segala perbuatan Nabi dari mulai diganti, dari mulai dibangun hidup sampai meninggal itu sunnah. Maka para ulama kalau salah mau dibuat ada ulama membagi bahwa sunnahnya adalah sunnah sirah dan surah sariyah, yaitu bentuk penampilan Nabi pada Nabi mengira para sahabat untuk berubah dan membedakan antara orang Yahudi dan Nasrani. Ini bagaimana kita lihat sekarang hari ini antara profilnya saja yang surah itu antara Yahudi dan Nasrani orang Islam ini tidak beda. Bagaimana akan memberikan salam sebenarnya akan memberikan salam kepada yang benar dan bukan. Bagaimana kita menggunakan salam dia tahu apa yang orang Nasrani atau orang Islam. Kita penampilannya sudah sama semua. Satu, dua. Surah Sariyah ini perjalanan Nabi. Jadi kita lihat dakwah Nabi itu perjalanan Nabi adalah dakwah. Nah ini kita lihat sekarang ini sunnah-sunnah yang dilakukan oleh umat hari ini tidak ada yang mengajak manusia berdakwah. Tapi yang dicari yang dibutuhkan kita amal berdakwah. Ya, saya kira bisa saya tangkap yang dimaksud ya. Dua ayat yang disampaikan tadi, ayat yang pertama, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Lewat ayat ini Allah jelaskan ciri seseorang yang cinta kepada Allah adalah mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau memang kita tergolong orang-orang itu, apa yang dijanjikan Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kita, fayaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ya tadi. Kalau semisal sunnah yang disampaikan oleh mohon maaf bapak tadi juga sunnah dalam sisi profil Nabi yang punya jenggot, yang rambutnya panjangnya sekian, itu juga sunnah. Tapi ketika pembahasan tentang masalah hukum memanjangkan jenggot dan memotongnya, ini tidak bisa kita menggunakan dalil umum, tapi kita harus ikuti bagaimana para ulama dalam beristihad tentang hukum memanjangkan jenggot, meskipun Rasulullah sampai akhir hayatnya adalah orang yang punya jenggot. Tapi apakah perintah Nabi jangan potong jenggot kalian di situ larangannya adalah larangan haram atau tidak? Nah, ini kita harus mengikuti bagaimana para ulama ahli fikih mengkaji tentang itu. Panjangkan jenggotmu, bedakan kamu dengan Yahudi dan Nasrani. Ini asbabul wurudnya bagaimana? Terus perintah itu apakah tergolong perintah yang wajib atau hanya sebatas sunnah? Nah itu makanya dalil antara satu dalil dengan yang lain, antara ayat Al-Quran satu dengan yang lain, antara hadis satu dengan yang lain yang jumlahnya jutaan untuk hadis, dan ayat Al-Quran jumlahnya ratusan ribu, 6.666 ayat dalam pendapatnya Imam An-Nawawi, itu saling berkesinambungan. Tak boleh kita hanya baca satu ayat lalu kita simpulkan sendiri, padahal ada ayat yang lain yang itu kalau kita menggunakan terjemahan dalam memahami ayat tersebut bertentangan. Ini tak boleh. Ini satu. Qul hadzi sabili, ketika Allah perintahkan kepada Nabi bahwa ini jalanku, ajaklah orang-orang untuk mengenalku, kurang lebih seperti itu. Serulah mereka kepada Allah. Ini perintah
agar Nabi berseru kepada mereka yang belum beriman kepada Allah menjadi beriman. Sementara agama ini bukan hanya tentang tauhid saja. Agama ini bukan hanya tentang akidah saja. Tapi juga ada ibadah, ada syariat. Yang syariat itu ada sholat, yang syariat itu ada amalia sunnah, ada puasa dan seterusnya. Yang itu juga perlu diserukan oleh penerus dakwah Rasulullah kepada orang-orang yang sudah beriman. Orang yang menyeru di jalan Allah dengan mengajak mereka bertauhid dengan benar tidak salah. Tapi orang-orang yang menjelaskan tentang tata cara bersyariat dengan benar juga tidak salah. Tidak boleh langsung kita simpulkan lewat satu dalil itu Allah ini kan hanya perintahnya mengajak agar orang itu bertauhid. Ada dalil lain yang Nabi perintahkan agar kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan sekali lagi definisi sunnah yang Bapak sampaikan tidak salah. Tapi juga jangan salahkan apa yang saya sampaikan, sebab itu adalah definisi sunnah dalam pandangan para ulama. Apapun yang datang dari Nabi, baik perkataan Nabi, perbuatan Nabi maupun takriratun Nabi, ini sunnah. Kita diperintahkan menghidupkan sunnah, kita diperintahkan mengikuti sunnah. Bahkan lewat ayat tadi Allah katakan tanda bukti seseorang itu cinta kepada Allah adalah ketika ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Terlebih di zaman sekarang ini yang banyak umat ini sudah rusak akidahnya, rusak amaliyahnya. Kalau ada orang di zaman yang sudah banyak umat ini rusak kok masih mempertahankan diri, mau menghidupkan sunnahku, apa kata Nabi? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku saat umatku sudah rusak akhlaknya, rusak akidahnya, rusak agamanya, maka baginya pahala sebagaimana pahalanya 100 orang yang mati syahid. Sebab berat. Kalau di Batam mungkin subhanallah kita perlu bersyukur. Syiar Islam luar biasa. Ada daerah yang di situ jamaah 5 waktu, meskipun semuanya umat Islam, yang jamaah hanya 1-2 gelintir manusia. Sehingga perlu ada yang mempertahankan dan menghidupkan sunnah. Bagaimana sekarang suasana yang ada kelompok-kelompok yang ingin membesar-besarkan adat istiadat daripada sunnah. Membesarkan? Ingin menenggelamkan sunnah, mengucapkan adat istiadat lebih penting daripada sunnah. Kita tengok sekarang akibat Nusantara keluar adat istiadat yang waktu ibadah haji memegahkan kendi atau memegahkan pertama itu adat istiadat. Terus? Ini apa bedanya? Karena ini sekarang kayaknya ada lebih diutamakan daripada sunnah. Adat lebih diutamakan daripada sunnah. Contoh apa tadi? Contoh kan kalau seperti ibadah haji, kalau pasang pertama ini kita tengok ada yang lagi viral di pesawat Garuda itu menggunakan jemaah mereka menggunakan kendi. Ya. Nah, terus sekarang ada masalah dengan apa? Ya, maksudnya itu yang diambilkan kenapa tak sunnah yang diambilkan dalam membaca doa pada saat ya. Jadi begini, ya inilah ketika kita memandang sesuatu bukan dengan pandangan atau memakai kacamata putih yang jernih. Kalau memang adat sudah tak perlu dipermasalahkan. Ketika dipermasalahkan mungkin karena disimpulkan seakan-akan adat ini yang lebih dimunculkan, tapi yang jelas apa yang dilakukan dengan memecah kendi dan lain sebagainya itu bukan sesuatu yang dilarang, kecuali kalau memang tergolong tabdzir. Ya, kemudian tidak begitu memunculkan sunnahnya dalam acara tersebut. Kalau apa yang ditampilkan di media sosial
dengan potongan-potongan video yang kita tidak tahu apakah sebelum pemecahan kendi itu ada sunnah yang dilakukan. Lalu dengan potongan itu kita menyimpulkan bahwa adat lebih diutamakan daripada yang lain. Toh tidak semua daerah yang ketika memberangkatkan jamaah haji melakukan itu. Nah, ini repot. Makanya YouTube jangan dijadikan dalil. Tulisan, entah itu video, potongan video yang kita lihat di media sosial, jangan dijadikan dalil. Bisa jadi sebelum pemecahan kendi itu ada seorang tokoh, seorang ulama yang ada di situ diminta untuk berdoa. Berarti kan sunnah juga dilakukan. Berdoa agar jamaah haji selamat, senantiasa dalam perlindungan Allah. Dan itu sekali lagi juga tidak semua daerah. Di daerah kami tidak ada. Bahkan kalau di prosentase mungkin sangat sedikit. Kalau dikatakan itu hanya oknum saja yang melakukan itu. Semisal di tanah haram melakukan sesuatu yang menjadi adat mereka, tidak semua orang Indonesia melakukan itu. Kita nggak boleh langsung menyimpulkan, kan demikian ya. Yang jelas kalau itu dipermasalahkan, maka orang-orang yang dipermasalahkan ketika melakukan tradisi akan menjawab, coba datangkan padaku satu dalil dari Al-Quran maupun hadis yang melarang aku melakukan ini. Kita tidak akan bisa menjawab. Pasti jawaban kita sama dengan kelompok sebelah. Oh, itu kan bid'ah, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah, saya kira tidaklah. Orang semakin cerdas di zaman yang semua pengetahuan bisa diakses dengan mudah, itu akan bisa memilah dan memilih. Oh, ya kita ya oke. Satu, Islam Nusantara ya, bukan. Ya, ya. Ya, ya. Kalau memang ada orang yang melakukan itu urusannya sendiri. Kenapa kita sibuk sekali ngurusi orang lain? Toh tidak semua umat Islam melakukan itu, dan juga tidak semua umat Islam setuju dengan toleransi kebablasan seperti itu. Orang yang setuju pasti punya argumen. Kalau jelas itu syariat mengharamkan berpegangan tangan bukan mahram, sudah sama-sama dewasa bahkan tua, ya jelas haram. Kenapa kita terlalu sibuk ngurusi orang lain? Toh satu, tidak semua umat Islam melakukannya dan tidak semua umat Islam menyetujuinya. Sudah, kalau kita tergolong yang tidak setuju karena itu kemungkaran, kita bisa merubah. Kalau tidak, minimal hati kita harus ingkar. Wadzalika adhaful iman, kata Nabi. Ingkar dalam hati, ingkar dengan hati itu iman yang terlemah. Kalau kita ingin merubahnya, rubah. Kalau itu terjadi di daerah kita, kita sebagai tokoh rubah. Jangan lakukan tradisi ini. Toleransi bagus, tapi kalau sudah kebablasan jangan. Ya, kalau dicontohkan tadi laki perempuan berjilbab gandengan tangan dengan pastor, jangankan dengan pastor, dengan sesama orang Islam saja. Kalau memang mereka bukan mahram, ya haram. Kalau ada yang melakukan itu, berarti dia oknum yang melakukan keharaman dalam Islam. Gitu saja. Iya. 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 Allahu a'lam. Apakah di sana sudah ada upaya dari penguasa untuk merubah tradisi toleransi yang kebablasan atau tidak? Ya, kita nggak tahu karena kita bukan orang sana, kita hanya melihat potongan video tersebut.
Bisa jadi ya, bisa jadi itu saudaranya, kan bisa jadi. Namanya kita juga nggak tahu. Itu kemungkaran, betul. Wajib kita merubahnya. Dengan apa kata Nabi? Yang pertama biyadi. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, rubah. Bagi siapa? Bagi penguasa. Kalau kita tidak dalam wilayah itu karena kita bukan penguasa. Wa illam yastati, kalau enggak mampu fabilisani, dengan lesan. Sampaikan bahwa itu kebablasan, dilarang dalam agama. Yang dilarang mana? Sebutkan, disertai dengan dalil. Tentunya ini juga tidak semua orang punya wilayah itu, tapi orang-orang yang paham tentang agama, tentang dalilnya. Jangan orang awam tak punya dalil lalu selalu menyalahkan saat ditanya, kalian salahkan ini, dalilnya apa? Nggak bisa jawab. Ini namanya orang yang berdakwah tidak menggunakan strategi. Orang yang ingin merubah kemungkaran tidak menggunakan strategi. Jadi fabilisani, fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan lisan, fa biqalbi. Minimal ketika kita melihat sebuah tontonan kemungkaran, minimal hati kita jangan ridho, tapi kita harus ingkar. Kita harus marah. Wadzalika dhaful iman, dan ingkar dengan hati itu adalah iman yang terlemah. Ya, waalaikumsalam. Saya kira cukup ya. Udah jam 6 lebih. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.